Bismillahirrahmanirrahim. Tasawuf di antara kumpulan nasihat Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi yang kita baca ini Risalatul Jamiah ini karya fikih beliau. Tapi banyak sekali nasihat beliau yang dituliskan oleh murid-muridnya. Di antara nasihatnya, beliau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan, saya kalau berdoa itu sering menggunakan lafaz Allahumma ya Rabba Muhammadin. Kenapa? Karena ketika saya doa menggunakan lafaz Allahumma ya Rabba Muhammadin, saya bisa dapat setidaknya dua hal. Yang pertama, saya mengagungkan Allah Ta'ala. Kenapa? Dengan saya memuji Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan Muhammad, makhluk yang terindah, teristimewa, tersempurna, dan tidak ada bandingannya di muka bumi ini. Dan yang kedua, saya menggabungkan antara minta kepada Allah dan juga bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ketika doa senang dengan menggunakan lafaz Allahumma ya Rabba Muhammadin. Nah, kalau misalkan doa Allahumma ya Rabba Muhammadin, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa melunaskan semua hutang saya. Jadi doanya diawali itu termasuk nasihatnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Yang pertama. Nasihat Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang kedua, beliau mengutip kalam dari Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini dapat thariqah Syadziliyahnya, dapat alawiyahnya juga dapat. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, termasuk tipu daya setan yang berbahaya adalah ketika kita itu sedang mengerjakan ketaatan, maka kita diingatkan sama dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sehingga akhirnya kita ini ghalibnya syuhudut taksir. Sering lihat kekurangan kita, tapi lupa kalau Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang lainnya. Seperti sholat, isya berjamaah, maghrib berjamaah, hadir majlis taklim, membaca ratib al-hadad dan lain sebagainya. Misalkan begitu ya. Dari baca burda. Jadi kita cuma suruh dipaksa sama setan untuk ingat dosa, tapi kita lupa kalau di sisi yang lain Allah Ta'ala sudah ngasih kita berbagai macam kenikmatan untuk kita bisa mengerjakan ketaatan. Kayak kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, seorang yang sempurna itu lihatnya ke depan, bukan lihat ke spion. Spion itu buat lihat belakang kan? Lihat spion itu sesekali, tapi fokusnya lihat ke depan. Ini saya alih bahasakan langsung ya. Ingat dosa boleh, tapi kepikiran dosa sampai akhirnya putus asa terhadap rahmat Allah itu haram. Gak boleh. Paham ya? Jadi kita ini berada di tengah. Menyepelekan dosa haram juga. Jadi orang itu kalau berbuat dosa, tipu daya setan itu dua macam. Yang pertama, dibuat dia tuh ngentengkan perbuatan dosa itu tadi. Gak apa-apa, cuma gitu. Kalau nanti tobat diampuni. Gak usah tobat sekarang, nanti sudah tua aja. Itu tipu daya yang pertama setan. Dibuat dia ngentengkan dosa sampai akhirnya dosanya dilakukan tapi udah gak diistighfari lagi. Ada enggak yang pernah tobat dari ngerasani? Ada enggak? Anda kan nganggep ngerasani biasa kan? Karena udah dibuat enteng sama setan. Ngerasain itu dosanya luar biasa. Itu boleh. Jadi ngentengin dosa. Yang kedua, ketika orang itu ada semi soleh dikit-dikit, ya kayak kita gini lah mungkin ya. Saya kan yang agak potongannya agak soleh. Setan nyuruh kita ke tempat prostitusi kan nggak mungkin. Godaannya kan nggak mungkin, setan tuh goda kita terlalu vulgar itu nggak mungkin. Kita suruh minum arak tiap malam, nggak mungkin setan goda begitu. Ayo mendem, nggak mungkin begitu setannya.
terlalu vulgar. Setan tuh goda juga mikir. Kita digoda setan biar seneng sesama jenis, enggak mungkin, terlalu vulgar. Setan godanya apa? Dikasih tipu daya yang lainnya. Apa? Ketika kita ibadah, tidak boleh ingat sama rahmatnya Allah, kita justru ingat sama dosa-dosa kita. Akhirnya kita lupa sama rahmatullah Allah Ta'ala. Kita ingatnya apa? Saya dosa, Allah murka, saya dosa, Allah murka, saya dosa, Allah murka. Ingatnya seperti itu terus. Itu termasuk min syarri wasawisis syaitan, termasuk paling buruknya was-wasnya setan. Paling buruknya was-wasnya setan. Jadi seorang hamba itu proporsional. Beribadah, bertasawuf, tapi punya landasan ilmu. Dan sampai berilmu tapi nggak landasan tasawuf juga nggak bagus. Berilmu, syariat fikih mateng, tasawufnya juga mateng. Itu yang jadi ideal. Paham ya? Ingat dosa harus, tapi jangan teringat-ingat terus sehingga lupa rahmat Allah Ta'ala. Betul, kamu sudah dijebak sama setan sampai kamu terpeleset berbuat dosa. Tapi jangan lupa Allah Ta'ala ngasih kamu kesempatan kamu sholat berjamaah. Allah ngasih kamu kesempatan untuk sedekah. Kenapa yang kamu ingat masa di mana kamu itu nggak baik, tapi kamu nggak mengingat masa di mana kamu itu baik? Jadi kita proporsional aja. Ingatnya cuma taatnya doa, dosa nggak usah diingat-ingat, akan enteng dosa. Itu juga nggak bagus. Kita di tengah-tengah. Di tengah selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai salah, wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Dan ini sampai salah, orang itu setelah orang itu kalau berbuat sayyi'ah keburukan maka ikuti dengan hasanah maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin nasihat tasawuf di malam hari ini dari muallif kitab Risalatul Jami' Al-Habib Ahmad bin Zain. Insyaallah nanti pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah nanti bisa kita kaji lagi insyaallah ya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah bil qabul. Ya arhamar rahimin ya